Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk video berikutnya. Ini menyambung dari video sebelumnya, yaitu tentang pemberitahuan webinar secara otomatis. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, mungkin bisa lihat dulu video sebelumnya. Jadi sedikit saya ulangi bahwa video sebelumnya itu kita memberitahukan ke masing-masing peserta webinar yang jumlahnya tidak tertentu ya, tidak karena belum mulai daftar. Misalnya ada 100 atau 1000, itu sudah terkirim pemberitahuan, yaitu tentang pelaksanaan webinar menggunakan Zoom Meeting. Kita kasih tahu ID-nya sama password-nya. Ya, kalau memberitahu satu-satu mungkin lama, kemarin sudah kita bahas, kita menggunakan AutoCred. Nah, ini yang kedua juga sama. Setelah pelaksanaan webinar, nanti kita akan mengirimkan sebuah sertifikat, ya. Sertifikat ya namanya ya, elektronik sertifikat karena tidak cetak, nanti ke alamat email yang ada pada Google Form dari pendaftarannya. Yang pertama kita desain sertifikat. Ini desain sertifikatnya saya buat simple seperti ini. Ini di tengahnya ini ada tambahannya ya, ada tambahannya, jadi nggak murni polos, tapi di sini ada tambahannya. Nanti mungkin saya kasih tutorialnya ya, tutorial membuat sertifikat seperti ini. Sebelumnya sudah ada, sebelumnya saya buat sertifikat seperti ini ya. Sebelumnya, ini masih simple, hanya menggunakan tambahan ini, tapi kalau ini mungkin ya sudah lebih sedikit bervariatif ya, bervariatif. Jadi nggak murni polos, tapi di dalamnya ada gambarnya ya, ada gambarnya seperti ini. Oke, nanti di sesi berikutnya intinya kita sudah berhasil membuat sertifikat seperti ini. Yang pertama, kita ubah sertifikat ini dalam bentuk JPG ya. Kita tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl E. Ctrl A itu select all, Ctrl E itu adalah export ya, kemudian kita buat menjadi JPG. Misalkan ini saya kasih nama sertifikat 2 ya, kemudian kita pilih tombol export. Kemudian klik tombol OK ya, OK. Ini sertifikatnya masih kosongan, belum ada tanda tangan sama stempel. Kenapa belum ada? Karena ini belum pelaksanaan ya, ini masih tanggal 12, sementara ini untuk pelaksanaan tanggal 21. Nah, untuk tanda tangannya, kita bisa scan tanda tangan, kemudian kita ubah menjadi format PNG. Ya, kemudian stempelnya juga sama, kita ubah menjadi PNG seperti ini. Ini kebetulan belum pelaksanaan, tapi sudah saya buatkan videonya. Ya, mungkin siapa tahu kalau saudara ada kegiatan webinar minimal lebih mudah dengan kita menggunakan seperti ini. Ya. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, jadi prinsipnya Google ya, di sini Google itu akan mensupport dari file-file yang dibuat. Nah, pertama kita buat folder dulu untuk menyimpan sertifikatnya. Klik folder, saya kasih nama sertifikat, buat. Kita masuk ke sertifikat, double klik. Ini saya buat folder baru, saya kasih nama data. Ini untuk data sertifikat ya, atau data sertifikat. Kemudian kita upload filenya. File yang diupload apa saja? File yang diupload adalah ini ya, filenya ini data seminar ya, data seminar kita upload dulu di sini. Oke, kemudian kita akan mengupload
file sertifikat tapi bukan dalam bentuk JPG tapi dalam bentuk PPT ya. Kita buka PowerPoint dulu. Nah, kita buka PowerPoint, ini dokumennya kosong. Jadi syaratnya harus ada Google Dokumen atau kalau enggak Google Spreadsheet, kalau enggak Google Presentation ya. Nanti coba kita lihat ya. Ini kita buka dokumen baru, kosong ya. Ini supaya tidak menghalangi, kita hapus saja. Kita klik tombolnya, saya tekan tombol delete. Ya. Nanti sertifikatnya akan saya letakkan di sini. Sertifikatnya akan saya letakkan di sini. Yang pertama, kita harus ubah untuk ukurannya. Ukuran dari lembar kerja ini menjadi ukuran A4. Ya. Ukuran menjadi ukuran A4. Nah, caranya kita masuk ke desain, kemudian kita tentukan slide-nya, karena kalau nggak sama nanti beda ya, beda di sini. Slide, kemudian kita tentukan untuk custom. Nah, ini kita tentukan ya, width-nya berapa untuk ukuran A4, karena desain sertifikat ini adalah ukurannya A4, berarti harus kita sesuaikan. Ukurannya adalah 21 210 kali 297 29,7 itu kalau mili ya. Sementara kita lihat di PowerPoint itu ukurannya adalah senti. Senti berarti ukurannya yaitu mana tadi? Ukurannya 29,7 ya kali 21,0. Kita ubah 29,7 kali 21,0. Ini ukuran A4. Kemudian slide-nya landscape ya, landscape. Oke, kita klik tombol oke. Kemudian kita pilih tombol maximize. Nah, ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran kita. Karena kalau enggak nanti kurang lebar ya. Sertifikatnya ukuran sekian. Nah, yang pertama lembar kerjanya yang kita sesuaikan dulu, ini penting ya. Karena kalau enggak nanti enggak sama. Berikutnya kita masuk ke format background. Klik format background. Kemudian pilih picture texture fill ya di sini. Nah, kalau ini kita ada pilihannya, kita pakai file ya. Kita klik tombol file. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Di sini format background, pilih picture or texture fill. Kita pilih filenya, kita cari filenya ada di mana. Filenya adalah sertifikat. Nah, ini sertifikat ya. Insert. Nah, otomatis sertifikatnya sudah berada di backgroundnya. Ya, sertifikatnya sudah ada di backgroundnya. Ya, ini sertifikatnya. Ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan insert, tambahkan teks di sini. Saya tambahkan di sini kepada, saya kasih lebih kecil 2 kali, saya tuliskan nama. Hurufnya besar ya. Ini sesuai dengan mana tadi? Sesuai dengan Google Spreadsheet-nya mana tadi? Oh, ini ya, ini nanti. Ini kita buka coba. Harus sesuai dengan ini ya. Nah, ini. Nama sama nanti sebagai ya. Jadi tambahan 2. Ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Ya, nama dan kiri. Kita tambahkan nama, kita geser ke sini. Kemudian fontnya kita atur, ini pakai Arial. Ratanya rata tengah. Saya buat lebar ya, lebar supaya nantinya nama yang panjang bisa tercover. Saya kasih tebal ya, tebal. Kemudian saya atur kira-kira posisinya berada di tengah. Nah, ini kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V di bawah sini. Berarti kita lihat di Google Spreadsheet-nya sebagai ya. Kita ganti namanya sebagai ya.
Ini tidak tebal ya, boldnya saya hilangkan. Nah, seperti ini. Oke, kalau kurang ke bawah tinggal digeser ya. Nah, jadi sertifikat yang pertama kita sesuaikan ukurannya, ukuran A4 29,7 dikali 21 cm. Kemudian kita tambahkan pakai teks biasa, nama. Ini nanti namanya ini seperti kalau di Microsoft Word itu seperti mail merge. Jadi namanya nanti sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini namanya ada di sini. Kemudian sebagainya nanti di sini. Ini ada sebagai panitia sama sebagai peserta. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kita simpan file PowerPoint-nya. Ini saya kasih nama sertifikat 2 gitu ya. Oke. Sudah, sertifikat 2 kita upload juga ke Google ya, ke sini, Google Drive. Kita upload 2, sertifikat 2 ini kita upload. Oh, mana ini ya? Nah, kita upload di sini. Nah, seperti sebelumnya kita akan ubah dari format Microsoft menjadi format Google ya. Spreadsheet-nya ini kita ubah, ini kita klik file, simpan sebagai spreadsheet Google. Data seminar, kalau tambahkan ya tinggal tambahkan data seminar 2 misalnya ya, langsung aja. Sudah, ini kita close. Sudah ada ya data seminar. Ini juga sama, kita buka dengan Google Slide ya. Di Google namanya Google Slide. Kalau di Microsoft namanya PowerPoint. Ya, ini sudah. Ini juga sama, kita lakukan penyimpanan file, simpan sebagai Google Slide. Nah, ini Google Slide sudah tersimpan ya, namanya sertifikat 2 ya. Ada 4 file ya. Data seminar, XLS, X, kemudian data seminar, Google Spreadsheet, kemudian sertifikat. Ini adalah Google Slide, ini adalah Microsoft PowerPoint atau PPTX ya. Nah, sudah. Nah, kita gunakan AutoCAD. Sebelumnya sudah pernah kita install ya. AutoCAD-nya kita pakainya di sini, di data seminar 2. Kita klik add-on. Kalau belum berarti tinggal dapatkan atau kelola add-on ya. Ini saudara bisa klik kelola, cari AutoCAD itu kalau ngelola, kalau nyari berarti dapatkan. Nah, ini install AutoCAD-nya dulu. Sangat mudah sekali ya installnya. Kemudian kalau sudah punya ya kita tinggal klik AutoCAD, kita tampilkan ya, AutoCAD-nya. Yang pertama kita pilih new job. Kita kasih nama sertifikat ya, sertifikat. Kemudian pilih next. Template-nya berarti pakai template sertifikat ya. Kita pilih dari drive. Dia mencari, nah ini ada sertifikat 2 ya. Sertifikat 2, kemudian pilih select. Dia nanti proses. Sudah ada sertifikat 2. Kemudian kita pilih next. Nah, ini yang ditampilkan apa? Nama sama sebagai ya, meskipun kita kolomnya ada ini. Karena yang kita buat di sini adalah, yang kita gunakan adalah nama dan sebagai ya. Nama dan sebagai ini dicocokkan, ini nama sesuai yaitu nama dengan nama, sebagai dicocokkan sebagai ya. Setelah itu klik tombol next ya. Kemudian kita file settingnya ya, ini nanti saya kasih namanya ya, nama. Artinya apa? Nanti nama filenya itu sesuai dengan nama pesertanya. Jadi nama ini sesuai dengan nama pesertanya. Kemudian tipenya tipe PDF ya.
Ini output S-nya adalah multiple output mode, jadi nanti masing-masing orang dapat satu-satu sesuai dengan namanya. Kalau single itu nanti semuanya jadi satu. Setelah itu pilih tombol next. Ya, kemudian destinasinya kita hapus dulu sertifikatnya. Kita tentukan, nanti kita akan buat lokasinya di data sertifikat ya, data sertifikat. Select. Kemudian pilih tombol next. Add dynamic foldernya pilih next. Ini juga pilih next. Share doc ini ya. Yes. Ya, yes. Sebagai PDF ya. Kemudian allow collaborate yes, ini no. Kita pilih to-nya ya. Kita bisa memilih salah satu, karena untuk email ya berarti kita tentukan untuk email ya. Kedua email harus sama ya. Tutup. Reply to-nya nanti ke PKPRI PKRIP ya. Nah, PKRIP@usm.ac.id. Jadi nanti email yang kita kirim itu dia balasnya bukan ke email kita karena ini di Gmail, tapi nanti dia balasnya di pkripi@usm.ac.id ya. Kemudian subjeknya adalah e-sertifikat. Ini apa ya? Misalkan kita tentukan ya, YTH, tentukan nama di tempat ya, misalkan, kemudian titik. Kami kirimkan di dalam lampiran sertifikat kegiatan webinar. Oke, mungkin ini lanjutannya ya, ini hanya sebagai contoh, mungkin nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian kita pilih tombol next. Kita pakai tracker ya, job tracker, yes, yes. Oke, kemudian kita simpan ya, kita klik tombol save. Nah, kalau sudah, kita jalankan AutoCreate-nya. Ya, di sini ada run job, kemudian ada edit untuk mengedit, kemudian kita bisa preview, ini bisa menghapus. Kita jalankan. Ya, proses ya di sini ya. Proses untuk AutoCreate-nya. Ini kalau 4 aja butuh waktu berapa mungkin ya? Sekitar 5 menit atau berapa menit ya. Kalau 100 ya nanti kita tinggal ya, atau 1000 ya kita biar ini running job, nanti bisa disambi ke pekerjaan yang lainnya ya. Dia nanti adalah proses untuk mengirim ke alamat email masing-masing ya. Ini lagi wabah webinar, jadi kalau ini sudah dapat notifikasi ya, sertifikat ya. Oke, kalau sudah kita close, coba kita lihat di ini. Nah, saya refresh ya, saya refresh. Nah, dapat ya, pkripi.usm ini. YTH ini namanya otomatis ya. Ini kalau saya namanya ini, saya refresh. Namanya nanti sesuai dengan nama yang ada ya. Nah, ini YTH-nya ini otomatis, beda ya, beda. YTH ya. Kemudian kita lihat sertifikatnya ya, namanya, nama saya. Kemudian ini sebagai panitia. Saya buka lagi yang kedua. Ini namanya ya. Ini namanya ngarang ya. Ini lagi tren ya di Taleni Rafia ya. Kemudian sebagai peserta ya. Kemudian kita punya dokumentasinya enggak? Coba kita lihat di Google Drive-nya.
Di sini berarti nanti sertifikat data ya, data sertifikat kita buka. Nah, ya, namanya sesuai dengan namanya. Nah, lebih enak ya, namanya sesuai dengan nama PDF. Ini sama kalau kita buka ya dia namanya adalah Dani Mirza, kemudian namanya Dika Khairi Fawaz, ya, namanya Dita, kemudian namanya ini, ya, lebih simpel. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini tidak hanya untuk sertifikat untuk webinar ya. Misalnya kalau SMA itu sekarang adalah pengumuman secara online. Jadi nanti bisa dilakukan pengumumannya, kita pakai punya data, suratnya. Jadi orang tua itu sudah dapat data secara otomatis. Jadi orang tua murid punya email masing-masing nanti dapat secara otomatis. Kalau orang tua nggak punya email mungkin bisa pakai WhatsApp bisa. Ya saya pernah tahu gimana caranya ngirimkannya pakai WhatsApp, tapi WhatsApp-nya yang bisnis ya, didaftarkan yang bisnis dulu. Jadi nanti dia tinggal nginputkan nomor, nanti otomatis akan mengirimkan. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan sama ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya dalam menghadapi pandemi ini, wabah COVID-19 ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.